Sejarah pemikiran ekonomi kaum fisiokrat. Istilah fisiokrat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata physia yang berarti alam dan kratos yang berarti kekuatan. Secara harfiah berarti supremasi alam, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam. Hukum alam yang penuh dengan keselarasan dan keharmonisan ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun, atau bersifat kosmopolit. Mazhab fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilisme. Tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francois Quesnay. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi. Francois Quesnay lahir pada tanggal 4 Juni 1694 di Paris, Prancis. Ketertarikan Francois Quesnay pada bidang ekonomi muncul pada tahun 1756, ketika ia berharap dapat memanfaatkan latar belakang negaranya. Ia diminta untuk menyumbangkan beberapa artikel tentang pertanian. Francois Quesnay meninggal pada 16 Desember 1774 di Versailles, Prancis. Inti pemikiran utama dalam mazhab fisiokrat adalah dituangkan dalam tabel ekonomi yang terdiri dari kelas produktif dari kaum petani, kelas des proprietaires dari kaum pemilik tanah, kelas steril yang meliputi kaum pedagang dan industriawan, dan kelas pasif adalah kaum pekerja. Pemikiran para fisiokrat mengenai penataannya diatur menurut kekuatan-kekuatan hukum alam, yaitu the natural order of things atau the order of things according to natural law. Pola pemikiran yang diungkapkan oleh pemikir fisiokrasi sudah berwujud suatu kerangka dasar analisis tertentu mengenai masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dan para pemikir di zaman fisiokrat lebih mengutamakan arti dan pentingnya sektor dalam pertanian. Kegiatan pertanian dianggap sebagai satu-satunya sektor produktif yang menghasilkan suatu surplus produksi secara neto untuk masyarakat. Karya Quesnay yang sangat terkenal adalah buku berjudul Tabel Ekonomi, yang menggambarkan hubungan antara berbagai kelas ekonomi dan sektor masyarakat serta aliran pembayaran di antara mereka. Dalam bukunya, Quesnay mengembangkan gagasan keseimbangan ekonomi, sebuah konsep yang sering digunakan sebagai titik tolak untuk analisis ekonomi selanjutnya. Dalam tabel in Quesnay mengembangkan konsep keseimbangan ekonomi, model sebagai offense yaitu sebagai tabungan kekayaan yang harus terakumulasi. Sebelum produk Cassius Quesnay ini dibedakan antara modal tetap dan modal lancar sebagaimana Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727. Maka Quesnay meyakini bahwa seluruh kegiatan manusia harus harmoni dengan alam. Yang pertama, semboyan laissez-faire, laissez-passer yang berasal dari Vincent de Gournay 1712 sampai 1750, yang arti konotatifnya biarkan orang berbuat seperti apa yang mereka sukai tanpa campur tangan pemerintah. Harus membatasi diri dalam intervensinya dalam perekonomian jelas bertentangan dengan kaum merkantilisme maupun feodalis. Dan yang kedua, tekanan pada sektor pertanian yang produktif memungkinkan terjadi surplus atau produk neto di atas nilai sumber daya. Yang ketiga, pemilik tanah harus dibebani pajak, yaitu dalam bentuk satu macam pajak sekalipun perekonomian Prancis tidak menjadi lebih baik. Namun fisiokrat telah memberikan sumbangan yang bermakna bagi perkembangan ilmu ekonomi.
Terutama dalam semboyan laissez-faire, Fisiokrat mengubah perhatian para ekonom kepada masalah perhatian pemerintah. Dalam perekonomian yang didasarkan pada persaingan bebas dan kebebasan memilih serta membuat keputusan,